kami dari kelompok pemantauan Taman Pintar berbasis IoT. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Mutiara Panjaitan. Saya Hasan Mahmud. Saya Benedikto Tegalu. Saya Roy Martin. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan isi dari proyek kami. STMIK Pelita Nusantara merupakan salah satu kampus swasta terbaik di Sumatera Utara yang telah terakreditasi baik sekali oleh BAN PT. STMIK Pelita Nusantara didirikan pada tahun 2003 dengan Ketua Yayasan Ibu Rita Z. Tarigan SEMM. STMIK Pelita Nusantara memiliki 6 program studi. Yang pertama Teknik Informatika, yang kedua Manajemen Informatika, yang ketiga Rekayasa Perangkat Lunak, yang keempat Teknologi Informasi, yang kelima Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan, yang keenam Bisnis Digital. STMIK Pelita Nusantara memiliki 2 gedung kampus. Kampus 1 ada di Jalan Iskandar Muda nomor 1 Medan, kampus 2 ada di Jalan Medan, Simpan Timbangan, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang. Di STMIK Pelita Nusantara juga memiliki 3 kelas. Kelas pertama ada reguler pagi yang dilaksanakan pada Senin sampai Jumat pukul 9.15 sampai 12.30. Kelas kedua ada reguler sore yang dilaksanakan pada Senin sampai Jumat pukul 17.30 sampai dengan 20.40. Dan yang ketiga ada kelas karyawan bagi yang sudah bekerja. STMIK Pelita Nusantara juga menyelenggarakan program beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, berbakat, dan kurang mampu. Sekian informasi singkat mengenai STMIK Pelita Nusantara. Untuk informasi selanjutnya, silakan kunjungi laman kami. Latar belakang dari proyek ini antara lain yang pertama, pemantauan tanaman merupakan faktor penting dalam industri pertanian dan perkebunan, sehingga pemantauan masih banyak digunakan secara manual. Yang kedua, salah satu kekurangan pemantauan tanaman secara manual adalah tidak bisa dipantau dari jarak jauh. Yang ketiga, dibutuhkannya alat pemantau tanaman pintar. Alat yang digunakan dalam proyek ini yang pertama ada Node MCU. Node MCU adalah sebuah papan elektronik berbasis chip yang memiliki fungsi serupa dengan microcontroller dan dilengkapi dengan kemampuan koneksi internet atau Wi-Fi. Controller ini dilengkapi dengan beberapa pin yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi monitoring dan kontrol dalam proyek IoT. Alat kedua yang digunakan yaitu sensor suhu kelembapan DHT11. Sensor DHT11 merupakan sebuah sensor yang fungsinya untuk mengecek kelembapan dan suhu dalam suatu ruangan yang memberikan keluaran digital yang terkalibrasi. Selanjutnya ada sensor suhu DS18B20. Sensor ini adalah sensor suhu kabel tunggal untuk merasakan suhu waktu nyata. Sensor ini hanya memerlukan satu jalur data untuk berkomunikasi dengan perangkat terintegrasi. Selanjutnya ada sensor kelembapan tanah YL69. Sensor ini terdiri 2 probe untuk melewatkan arus melalui tanah, kemudian membaca resistansinya untuk mendapatkan nilai tingkat kelembapan. Semakin banyak air membuat tanah lebih mudah mengantarkan listrik, sedangkan tanah yang kering sangat sulit menghantarkan listrik. Selanjutnya ada LCD TFT. LCD ini terintegrasi melalui Node MCU untuk menampilkan hasil pada perangkat. Jika aplikasi seluler menghadapi kesalahan terkait jaringan atau komponen lainnya, maka nilai lingkungan yang diambil akan ditampilkan pada layar TFT terintegrasi. Cara kerja alatnya adalah, perangkat akan menggunakan sensor yang diprogram dengan microcontroller dan dihubungkan dengan aplikasi mobile untuk mentransfer data yang dikumpulkan dari perangkat. Pengembangan prototipe ini terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan media komunikasinya. Penekanannya lebih ke sisi perangkat keras, karena pembuatan perangkat terdiri dari komponen-komponen yang penting untuk tujuan proyek. Desain yang diusulkan adalah sistem otomatis portable dan tidak bergantung pada area, seperti yang disebutkan di bagian sebelumnya, mengumpulkan informasi tentang kesehatan taman dan sensor. Adapun kelebihan dari proyek ini atau alat ini, yang pertama biayanya yang rendah. Komponen-komponen yang dipakai relatif terjangkau dan cocok untuk proyek dengan anggaran terbatas. Yang kedua, kemudahan implementasi.
Penggunaan Arduino Uno dengan sensor kelembapan dapat dipahami dengan mudah oleh pengembang pemula. Yang ketiga, dapat memudahkan monitoring tanaman dari jarak jauh. Yang keempat, pemeliharaan yang mudah. Alat pemantau tanaman pintar ini memerlukan sedikit pemeliharaan dan perawatan, sehingga Anda dapat lebih fokus pada aspek lain dari kebun Anda. Ada kelebihan, tentu ada kekurangan juga. Kekurangan yang pertama ada keterbatasan sensor. Sensor kelembapan ini dapat terpengaruh oleh faktor lingkungan, yang menyebabkan korosi sehingga mempengaruhi keakuratan dalam mendeteksi kelembapan tanah. Kekurangan yang kedua, keterbatasan pada tanaman tertentu. Sistem pemantauan tanaman ini tidak cocok untuk semua jenis tanaman, terutama tanaman yang membutuhkan perawatan khusus seperti tanaman hias yang lebih sensitif. Yang ketiga, ketergantungan pada listrik. Sistem pemantauan taman pintar ini bergantung pada pasokan listrik yang dapat terganggu saat terjadi pemadaman listrik. Sekian hasil dari video penjelasan dari proyek kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.